Kalau kamu biasanya cukur jenggot tuh waxing apa enggak, No? Cukur lah, masa cukur waxing. bukan waxing. Bahaya, ya? nanti gini nanti hidung keluar. Oh iya, cabut semua. Nah, sekarang kita mau bahas tentang waxing dalam pandangan Islam. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Waxing dalam pandangan Islam. Rambut atau bulu yang tumbuh di tubuh kita adalah termasuk bentuk kesempurnaan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya tidak dengan sia-sia, namun memiliki hikmah atau manfaat baik diketahui oleh manusia atau tidak. Rambut atau bulu yang tumbuh pada tubuh manusia ada yang harus dijaga, bahkan wajib dibiarkan, ada juga yang diperintahkan untuk dihilangkan. Bulu yang tumbuh di tubuh memang sering menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi sebagian orang, khususnya wanita. Berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan bulu-bulu tersebut. Jika dahulu kala orang mencukurnya atau mencabutnya dengan pinset, kini bulu-bulu tersebut bisa dihilangkan sampai ke akar-akarnya dengan proses waxing. Waxing adalah proses menghilangkan rambut atau bulu yang tidak diinginkan beserta akarnya dengan menggunakan bahan lilin atau wax. Hasilnya memang tidak permanen karena rambut akan tumbuh lagi dalam beberapa minggu. Cara kerja waxing sebenarnya sama dengan mencabut rambut atau bulu. Bedanya, waxing bisa mencabut rambut atau bulu pada satu area sekaligus sehingga tidak dilakukan satu persatu. Caranya, bahan lilin yang dipergunakan khusus untuk waxing dipanaskan terlebih dahulu hingga meleleh. Kemudian, ketika cairan wax masih hangat dan masih setengah cair, segera dioleskan ke area kulit yang bulunya ingin dihilangkan. Setelah mendekati kering dan mengeras, lapisan lilin tersebut ditarik dengan cepat dari permukaan kulit, sehingga seluruh bulu beserta akarnya yang tertutup cairan lilin akan tercabut. Rasanya, bisa dibayangkan. Beberapa pasien yang pernah di-waxing kapok, tidak ingin mengulangi lagi karena sakitnya. Tapi ada juga yang tetap menjalankan waxing karena kulit bisa mulus untuk waktu yang cukup lama. Harganya pun jauh lebih murah dibandingkan laser. Bahkan bagi Anda yang sudah mahir bisa dikerjakan sendiri di rumah. Mengenai keamanannya, waxing lebih baik dilakukan oleh orang yang ahli atau sudah terlatih mengerjakan. Sebab jika tidak dikerjakan dengan benar, waxing akan menimbulkan efek samping seperti luka bakar pada kulit, bisul, infeksi kulit, peradangan, dan luka yang dapat menimbulkan bekas flek hitam. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai waxing? Sebelum menjawab hal ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu rambut atau bulu di bagian tubuh mana sajakah yang diperbolehkan untuk dicukur atau dicabut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari 5891 dan Muslim 258. Dari hadis tersebut dijelaskan bagian bulu di bagian tubuh mana saja yang diperbolehkan untuk dicukur atau dicabut. Bulu ketiak. Di antara hikmah diperintahkan menghilangkan bulu ketiak adalah agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap akibat keringat yang menempel di dalamnya. Cara menghilangkannya pada dasarnya dengan dicabut, namun bila tidak kuat mencabutnya maka boleh memotongnya dengan gunting atau pisau cukur dan semisalnya, atau menghilangkannya dengan tawas dan lainnya. Bulu kemaluan. Bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan laki-laki maupun perempuan juga diperintahkan untuk dihilangkan. Demikian ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Perintah menghilangkan bulu kemaluan lebih dianjurkan lagi pada suami istri. Imam An-Nawawi berkata, apabila seorang wanita atau istri diminta oleh suaminya untuk menghilangkan bulu kemaluannya, maka wajib untuk melakukannya. Kumis. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as rahimahullah berkata bahwa menggunting atau memendekkan kumis hukumnya wajib. Akan tetapi, memotong habis itu lebih utama. Adapun mempertebal kumis atau membiarkannya panjang begitu saja, maka tidak boleh karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak pernah memotong kumisnya,
maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Tirmizi 2761, Nasa'i 5047, sanadnya sahih. Lalu, boleh kita melakukan waxing untuk menghilangkan rambut atau bulu yang ada pada anggota tubuh seperti ketiak, daerah kemaluan, dan kumis? Pemirsa, yang pertama harus kita perhatikan adalah Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk memperlihatkan aurat kepada orang. Jika kita melakukan waxing pada bagian yang sangat vital di tubuh, berarti kita telah mengizinkan orang lain untuk melihat bagian yang seharusnya kita tutupi tersebut. Jelas, dalam hal ini bukanlah sesuai dengan syariat Islam. Namun bukan berarti waxing tidak boleh dilakukan. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah bulu mana saja yang boleh di-waxing. Rambut atau bulu yang boleh di-waxing adalah rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh mana saja yang biasanya tidak diinginkan, seperti tungkai bawah bulu kaki yang lebat, lengan atau kumis. Sedangkan rambut atau bulu yang sebaliknya dihindari untuk di-waxing adalah daerah lipatan yang tipis kulitnya seperti ketiak, sela paha, daerah kemaluan, dan alis mata. Mengapa? Karena waxing dapat menimbulkan ingrown hairs atau rambut yang malah tumbuh ke dalam kulit dan tidak keluar dari folikel rambut. Resiko lain yang timbul adalah bekas berupa scar atau keloid. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, waxing akan menyebabkan luka pada kulit. Sedangkan untuk alis mata sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang melarang kita untuk mencabut atau mencukurnya. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW dikatakan bahwa Allah melaknat wanita yang minta dicukur atau yang mencukur alisnya, karena dahulu kegiatan itu dilakukan hanya oleh wanita kafir, sehingga wanita yang mencukur atau minta dicukur alisnya menyerupai orang kafir. Lalu bagaimana hukumnya jika kita ingin melakukan waxing atau mencabut atau mencukur bulu di tangan dan kaki? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukuman menghilangkan bulu atau rambut di tangan dan kaki. Jawaban beliau adalah, jika bulu-bulu tersebut terlalu lebat, maka boleh dihilangkan karena bulu-bulu tersebut menyebabkan buruknya penampilan. Namun jika normal, maka ada ulama yang berpendapat tidak boleh dihilangkan karena menghilangkannya termasuk merubah ciptaan Allah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa bulu-bulu tersebut boleh dihilangkan karena Allah tidak menegaskan hukum khusus untuknya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, dan semua yang Allah diamkan, maka itu adalah kemudahan darinya. Hadis riwayat Abu Daud 3800 dari Ibnu Abbas. Pemirsa, jadi tidak ada larangan dalam waxing atau mencukur bulu di tangan dan kaki. Hanya saja tata cara waxing ini konon katanya menyakitkan tubuh, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah 2340. Setelah kita mengetahui bulu pada bagian tubuh manakah yang boleh dihilangkan dan yang tidak boleh, maka semua balik lagi kepada pribadi masing-masing. Namun jika Anda tetap ingin menghilangkan bulu pada daerah yang tidak diperbolehkan, resiko dan konsekuensi akan diterima oleh pribadi masing-masing. Yang jelas, baik dari segi Islam maupun kesehatan, telah memperingati kita mengapa bagian bulu di daerah tertentu tidak boleh dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Aku speechless tadi ngelihat tayangan yang dicabut alis itu kayak perih banget gitu. Perih banget ya. Aku paling sebenarnya speechless itu sama yang waktu awal-awal atau yang bulu hidung itu dicabut pakai itu agak aneh juga sebenarnya. Cuma memang kalau misalnya perhatikan lagi tadi ada hadis memang yang disebutkan juga di berita Islam yang masa kini bahwa ada fitrah manusia itu ada 5. Ya diantaranya adalah mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, sama mencukur bulu kemaluan. Dan ini memang harus diperhatikan sebagai seorang muslim, kita harus bersih, kita harus wangi juga ya. Setuju. Dan memang kalau misalnya untuk soal waxing tadi dalam hukum
hukum Islam memang dijelaskan juga ya. Diperbolehkan, tapi ada beberapa adab yang harus kita ikutin. Jadi kalau perempuan yang waxing harus perempuan juga. Kalau laki-laki yang waxing harus laki-laki juga yang waxing gitu. Tapi alis tetap nggak boleh di waxing ya? Ya karena itu merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini memang yang harus diperhatikan sekali. Tadi hadis juga dijelaskan juga ada di penjelasan dari Berita Islami Masa Kini. Diperhatikan sekali ya. Iya. Setelah ini masih ada yang lainnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini.